Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wasallam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan saya Hasanul Febiran Heriza, SSMM, merupakan dosen tetap di Hukum Ekonomi Syariah Institut Islam Arif Jambi. Ini merupakan salah satu tugas dari peningkatan kompetensi dosen pemula tahun 2025 yang mana ini dilaksanakan oleh UIN STS Jambi. Selamat datang dalam presentasi mengenai manajemen pemasaran. Dalam sesi ini kita akan menjelajahi berbagai aspek penting dari manajemen pemasaran, mulai dari definisi pemasaran hingga peran krusial dalam mencapai kesuksesan bisnis. Kita akan memahami bagaimana strategi pemasaran yang efektif dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan di tengah persaingan pasar yang ketat. Menurut Kotler, manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Kata kunci di sini yaitu perencanaan. Perencanaan ini merupakan dalam kita harus menentukan tujuan dan strategi pemasaran. Yang kedua itu kata kuncinya itu pelaksanaan. Apa itu pelaksanaan? Pelaksanaan ini yang dimaksud pelaksanaan di sini yaitu mengimplementasikan rencana pemasaran. Kalau pengendalian di sini, pengendalian itu bagaimana kita memantau dan mengevaluasi kinerja pemasaran. Pertukaran di sini yaitu proses di mana nilai ditukar antara pembeli dan penjual. Yang terakhir itu tujuan. Tujuan ini merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi melalui aktivitas pemasaran. Manajemen pemasaran memegang peranan vital dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan suatu organisasi. Berikut adalah beberapa peran penting dalam manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan konsumen. Di sini cara kita memahami kebutuhan konsumen itu bisa melalui riset pasar yang mendalam. Manajemen pemasaran berupaya mengidentifikasikan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Pemahaman ini menjadi dasar bagi kita pengembang produk atau layanan yang relevan dan bernilai. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Di sini strategi pemasaran yang efektif seperti promosi yang tepat dan penetapan harga yang kompetitif dirancang untuk menarik lebih banyak pelanggan. Peningkatan penjualan secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan pasar perusahaan. Yang ketiga, membangun loyalitas pelanggan. Membangun loyalitas pelanggan di sini yaitu manajemen pemasaran tidak hanya berfokus pada akuisisi pelanggan baru, tetapi juga pada pembinaan hubungan jangka panjang. Program loyalitas, layanan penerjual, dan komunikasi yang konsisten membantu menciptakan pelanggan yang setia dan advokat merek. Yang keempat, menghadapi persaingan pasar yang ketat dalam lingkungan bisnis. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, manajemen pemasaran
membantu perusahaan merumuskan strategi diferensiasi. Ini termasuk menonjolkan keunggulan kompetitif, mengidentifikasikan celah pasar, dan merespon taktik persaingan secara efektif. Yang kelima, mendukung inovasi produk melalui umpan balik konsumen dan analisis tren pasar. Manajemen pemasaran memberikan wawasan berharga untuk inovasi. Informasi ini esensial dalam pengembangan produk baru, peningkatan produk yang sudah ada, dan ekspansi ke pasar baru. Kunci keberhasilan bisnis modern sangat bergantung pada perumusan dan implementasi strategi pemasaran yang tepat dan adaptif. Tanpa pemasaran strategi yang strategis, bahkan produk terbaik sekalipun mungkin tidak akan dikenal atau mencapai potensi maksimal. Selanjutnya, bauran pemasaran atau yang dikenal sebagai 4P adalah seperangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran. Apa saja yang termasuk dalam 4P ini? Yang pertama itu produk. Produk ini mengacu pada barang atau jasa yang ditawarkan kepada pasar, meliputi fitur, kualitas desain, merek, kemasan, garansi, dan layanan purna jual. Pertimbangan apa yang dibutuhkan konsumen, bagaimana produk kita memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua itu harga. Harga ini merupakan jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk mendapatkan produk, berarti harga suatu produk. Di sini kita harus menyusun suatu strategi penetapan harga, meliputi harga dasar, diskon, syarat pembayaran, dan kebijakan kredit. Jadi kita harus mempunyai pertimbangan berapa nilai yang disarankan oleh konsumen, berapa harga yang harus kita bersaing dengan produk lainnya. Yang ketiga, promosi. Promosi ini merupakan aktivitas yang mengkomunikasikan nilai produk dan membujuk pelanggan untuk membeli. Jadi kita memang harus ada promosi ya, untuk mengenalkan, apalagi kalau kita mengenalkan suatu produk baru. Jadi tanpa promosi orang nggak kenal, nggak bisa kenal tentang produk kita. Jadi dalam promosi ini meliputi periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Di sini kita memang harus mempertimbangkan bagaimana kita akan mengetahui pelanggan tentang produk kita, saluran apa yang paling efektif untuk mempromosikan produk yang akan kita jual. Yang keempat, distribusi. Di sini di distribusi ini bagaimana produk tersedia bagi konsumen sasaran, meliputi saluran distribusi, cakupan pasar, lokasi, persediaan, dan transportasi. Di sini kita harus mempertimbangkan di mana pelanggan dapat menemukan dan membeli produk kita dengan mudah. Jadi dikenal juga sebagai 4P atau ekstensinya di 7V, people, proses, physical, and evidence. Dalam konteks pemasaran, jasa dan bisnis yang lebih kompleks, bauran pemasaran sering diperluas menjadi 7V untuk mencakup aspek tambahan yang krusial. Yang pertama, orang, people. Jadi semua individu yang terlibat dalam penyediaan layanan atau interaksi dengan pelanggan, meliputi karyawan, manajemen, dan bahkan pelanggan itu sendiri dalam konteks co-creation. Kualitas interaksi dan keahlian staf sangat mempengaruhi persepsi pelanggan. 5 tadi ya, sekarang 6. Yang ke-6 itu proses. Sistem dan prosedur yang digunakan untuk mencapai layanan atau produk. Proses di sinilah prosesnya, meliputi efisiensi operasional, alur kerja, dan pengalaman pelanggan dari awal hingga akhir. Proses yang lancar dan efisien meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu fisikal.
evidence atau bukti fisik. Di sini lingkungan fisik di mana layanan diberikan serta semua elemen berwujud yang terbaik dengan penawaran, meliputi desain interior, tata letak toko, seragam staf, brosur, situs web, dan kemasan, menciptakan suasana yang bentuk dan memberikan sinyal kualitas kepada pelanggan. Jadi di sini ini lebih menekankan bentuk fisik suatu produk. Jadi kalau bentuk fisik produknya menarik, itu bisa menjadi daya tarik untuk pelanggan. Seiring waktu, filosofi di balik praktik pemasaran telah berkembang. Berikut adalah beberapa konsep pemasaran utama. Yang pertama, konsep produksi terdiri dari fokus pada efisiensi produksi. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk ini lebih fokus pada kualitas dan inovasi produk. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan ini lebih fokus pada usaha, promosi, dan penjualan. Yang keempat, konsep pemasaran fokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kelima itu konsep pemasaran sosial, lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Jadi maksudnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat ini itu memenuhi kebutuhan dan keinginan sasaran sambil juga memperhatikan kesejahteraan jangka panjang masyarakat dan lingkungan. Jadi harus lebih higienis ya. Fungsi manajemen pemasaran. Jadi ini pemasaran itu ada 4. Yang pertama itu analisis pasar. Jadi kita di sini dalam menganalisis pasar itu kita harus mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang kedua, perencanaan pemasaran, menyusun strategi dan taktik yang terperinci untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pelaksanaan program pemasaran. Di sini kita mengimplementasikan rencana melalui berbagai aktivitas pemasaran. Yang keempat, pengendalian pemasaran, evaluasi dan penyesuaian strategi. Jadi fokus dari pencapaian pada mencapai target dan kepuasan konsumen. Ya, akhirnya sampai jugalah yang bagian struktur, yang mana kesimpulannya itu manajemen pemasaran adalah disiplin ilmu dan praktik yang efisiensi bagi setiap organisasi yang ingin mencapai keberhasilan bisnis yang berkelanjutan dengan memahami pasar, mengembangkan produk yang relevan, menetapkan harga yang tepat, mengkonsumsikan nilai secara efektif, dan memastikan ketersediaan produk perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mengungguli pesaing. Kata kuncinya yaitu fokus pada pencapaian target penjualan, probabilitas, dan yang terpenting kepuasan konsumen adalah inti dari manajemen pemasaran yang sukses. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma bi'illah mu'miturik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.